Zidan tak pernah menyangka bahwa kedekatannya dengan pasangan tetangga yang ia anggap seperti orang tuanya sendiri justru menyeretnya ke dalam pusaran perasaan yang salah arah. Ketika Pak Hafid jatuh sakit dan tak lagi mampu bergerak dari tempat tidur, perhatian Zidan pada Bu Asa yang semula tulus berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih hangat, lebih dalam, tapi juga lebih berbahaya. Di tengah kesunyian rumah itu, batas antara kasih dan cinta mulai kabur, dan Zidan mulai kehilangan pegangan. Jika sebuah perasaan tumbuh di tempat yang salah, haruskah ia dipadamkan, atau justru diterima sebagai takdir? Semua bermula dari satu hubungan sederhana di kampung kecil itu. Langit sore menggantung rendah di atas kampung kecil itu. Udara lembab sehabis hujan menyisakan bau tanah basah yang menenangkan. Daun-daun pisang masih menampung sisa-sisa tetesan air, dan suara burung-burung kecil terdengar bersahutan, seolah menyambut malam yang perlahan tiba. Zidan mengayuh sepedanya perlahan, melewati gang sempit di antara rumah-rumah berdinding kayu. Di keranjang belakang sepedanya, terdapat 2 ikat bayam segar, dan sebungkus tahu goreng hangat yang baru ia beli dari warung Mak Yuni. Ia tahu, setiap sore, Bu Asa akan menyiapkan makan malam untuk dirinya dan suaminya, Pak Hafid. Dan biasanya, Zidan pun ikut makan bersama mereka. Sudah lebih dari 5 tahun Zidan tinggal sendiri. Rumah kecil peninggalan orang tuanya berada tepat di sebelah rumah Pak Hafid dan Bu Asa. Sejak kedua orang tuanya meninggal, pasangan lansia itulah yang menjadi seperti keluarga bagi Zidan. Tidak ada ikatan darah, tapi cinta dan perhatian yang mereka berikan begitu hangat, seperti orang tua kandung yang tak pernah lelah merawat anaknya. Begitu sampai di depan rumah bercat hijau pudar itu, Zidan menurunkan sepedanya dan mengetuk pelan pintu kayu yang sudah sedikit lapuk. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah Bu Asa muncul dari baliknya. Wajah yang selalu ramah, dengan kerutan halus di sudut mata, dan senyum yang tak pernah absen. "Waalaikumsalam," dan Zidan, "Ayo masuk, nak. Ibu baru saja selesai masak sayur asem. Kamu pasti suka," ujar Bu Asa sembari mempersilakan masuk. Zidan tersenyum kecil, mengangguk, lalu melepas sandal jepitnya dan melangkah ke dalam. Rumah itu hangat, bukan hanya karena suhu di dalamnya, tapi karena suasananya. Di pojok ruang tamu, ada radio tua yang memutar lagu-lagu keroncong dari masa lalu. Di dinding, foto keluarga yang sudah mulai pudar warnanya masih tergantung rapi. Pak Hafid muda berdiri di samping Bu Asa yang menggendong bayi laki-laki. Anak mereka, Raka, yang kini sudah lama merantau ke kota dan jarang pulang. "Pak Hafid, kemana, Bu?" tanya Zidan sambil meletakkan belanjaannya di meja dapur. "Di kamar. Tadi siang katanya pusing sedikit. Sudah tua, Den. Bapakmu itu memang keras kepala. Padahal ibu sudah bilang jangan nyapu halaman basah," sahut Bu Asa sambil menuangkan air hangat ke dalam gelas bening. Zidan tersenyum tipis. Ia berjalan menuju kamar yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam Pak Hafid terbaring di atas kasur, mengenakan sarung dan kaos putih. Wajahnya pucat, tapi masih terselip senyum saat melihat Zidan datang. "Zidan, akhirnya datang juga kamu, nak," kata Pak Hafid dengan suara pelan. Zidan duduk di bangku kecil di sebelah ranjang. "Saya tadi beli sayur dulu, Pak," kata Bu Asa. "Bapak pusing?" "Iya, cuma kecapekan. Sudah tua ini, badan sering protes sendiri. Tapi kamu tahu, nak, selama jantung ini masih berdetak, aku akan tetap nyapu halaman tiap pagi," gumamnya. Lalu tertawa kecil. Zidan ikut tertawa, meski dalam hatinya ada sedikit cemas. Pak Hafid sudah seperti ayah sendiri. Ia tak pernah bicara keras, tak pernah mengeluh, dan selalu memberi nasihat dengan cara yang membuat siapapun merasa dihargai. Setelah beberapa menit berbincang, Bu Asa datang membawa semangkuk bubur kacang hijau dan segelas air putih. "Sudah cukup ngobrolnya. Sekarang Bapak makan dulu," ujarnya sambil meletakkan mangkuk di meja kecil samping ranjang. Pak Hafid menatap istrinya dengan lembut, lalu menggenggam tangan keriput itu. "Terima kasih, ya, Asa," ucapnya lirih. Zidan tiba-tiba merasa dadanya hangat.
Cinta seperti itu jarang sekali ia lihat di dunia nyata. Cinta yang tumbuh dari kebersamaan selama puluhan tahun, bukan dari kata-kata manis, tapi dari tindakan sehari-hari yang kecil namun bermakna. Setelah makan malam, Zidane membantu mencuci piring di dapur. Lampu dapur kuning temaram, suara air mengalir, dan bau sabun cuci piring seolah membawa Zidane ke masa kecil. Ia teringat saat ibunya dulu mencuci piring sambil bersenandung. Dapur Bu Asa pun mirip, hangat, sederhana, dan bersih. "Kamu itu anak baik sekali, Zidane," ujar Bu Asa dari belakangnya. Zidane menoleh, tersenyum. "Saya cuma bantu yang saya bisa, Bu. Lagi pula, kalau bukan saya, siapa lagi?" Bu Asa mengangguk pelan. Ia duduk di bangku kecil dekat kompor, menatap punggung Zidane dengan mata yang sayu. "Raka, sudah lama nggak pulang. Mungkin sibuk, mungkin lupa. Tapi yang paling berat itu bukan saat dia jauh. Yang paling berat itu saat kami merasa nggak ada lagi yang menunggu dia pulang." Zidane terdiam. Hatinya tersentuh. Ia lalu duduk di samping Bu Asa. Suara jangkrik dari luar mulai terdengar. Malam turun perlahan. "Kalau Raka nggak pulang-pulang, saya aja yang jaga ibu sama bapak, ya?" Ucap Zidane setengah bercanda, setengah tulus. Bu Asa menatapnya. Senyum di wajahnya lembut, tapi ada air yang menggenang di ujung matanya. "Kamu ngomong gitu bisa bikin ibu nangis loh," bisiknya. Zidane tertawa kecil, lalu menunduk. Ada sesuatu di dadanya yang menghangat. Bukan cinta seperti kepada kekasih, bukan juga kasih seperti ke ibu kandung, tapi sesuatu di antara itu. Rumit, tulus, dan aneh. Malam semakin larut. Zidane pamit pulang setelah memastikan Pak Hafid sudah tidur nyenyak. Saat berjalan pulang melintasi pekarangan, ia menatap rumah di sebelahnya itu. Rumah itu tua, catnya pudar, dindingnya rapuh, tapi di dalamnya ada kehangatan yang membuat Zidane merasa punya tempat untuk kembali. Dan ia belum tahu, kehangatan itu kelak akan berubah, pelan-pelan, menjadi bara yang membakar hatinya sendiri. Sudah hampir 2 pekan sejak Pak Hafid jatuh sakit. Rumah yang biasanya ramai dengan suara canda dan cerita dari Pak Hafid kini berubah sunyi. Hanya suara jam dinding dan langkah pelan Bu Asa yang terdengar sepanjang hari. Zidane datang setiap pagi sesudah subuh membawa roti tawar dan sebotol susu. Ia tak lagi sekadar bertamu, ia kini menjadi bagian dari rumah itu. Membantu memandikan Pak Hafid, menyuapi makan siangnya, mengganti spray, membersihkan halaman, bahkan sesekali menggosok kaki Pak Hafid yang sering kram. "Zidane, kamu nggak capek, Nak?" tanya Bu Asa suatu pagi sambil menyiapkan teh manis. Di dapurin Zidane, yang baru saja selesai menyapu teras, menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, Bu. Saya malah senang bisa bantu." Bu Asa memandang Zidane lama. Tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. "Kalau kamu nggak ada, mungkin ibu nggak kuat, Nak." Zidane menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Ada rasa bangga, ada juga rasa sesak yang pelan-pelan tumbuh. Setiap hari ia melihat Bu Asa merawat suaminya dengan ketabahan luar biasa. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menangis di depan siapapun, tapi Zidane tahu, batin Bu Asa lelah. Malam itu, Zidane kembali datang membawa obat yang baru ia ambil dari puskesmas. Hujan baru saja reda, dan tanah basah mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Ia masuk ke rumah Bu Asa tanpa mengetuk, seperti biasa, karena mereka sudah tak lagi punya jarak. Pak Hafid sedang tidur. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Di ruang tengah, Bu Asa duduk sendiri, menatap kosong ke arah jendela. "Obatnya udah saya ambil, Bu," kata Zidane pelan. Bu Asa menoleh, senyumnya tipis. "Terima kasih, Nak." Zidane duduk di lantai, bersandar di dinding. Mereka tak bicara lama, hanya membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Radio tua tidak dinyalakan malam itu. Rumah benar-benar sunyi, seakan menunggu sesuatu yang tak diketahui. "Apa ibu nggak takut sendirian nanti?" tanya Zidane tiba-tiba.
tanpa sadar. Pertanyaan itu seperti lepas begitu saja dari mulutnya. Bu Asa terdiam. Tangannya meremas ujung kain daster yang dipakainya. Ibu, udah lama hidup dalam rasa takut itu, Den. Sejak Raka pergi, sejak usia ini makin tua, dan sejak Bapak mulai sering sakit. Tapi yang paling menakutkan itu, bukan ditinggal mati, tapi ditinggal hidup-hidup. Zidan memejamkan mata sebentar. Ada rasa nyeri yang ia rasakan, bukan karena dirinya, tapi karena Bu Asa. Ia menoleh, menatap perempuan berusia lebih dari setengah abad itu. Rambutnya mulai memutih di sela-sela hitamnya. Wajahnya penuh garis waktu, tapi ada sesuatu di dalam matanya. Keteguhan, ketulusan, dan luka yang terpendam dalam. Ibu nggak sendirian. Saya di sini, Bu, ucap Zidan pelan. Ucapan itu membuat Bu Asa menunduk. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang hampir tumpah dari matanya. Apa kamu tahu, Den? Kamu itu mirip bapak kamu dulu. Pekerja keras, sabar, dan terlalu baik. Zidan hanya tersenyum, tapi hatinya penuh riak. Ia tak tahu kapan mulai merasa berbeda. Mungkin sejak hari pertama Pak Hafid terbaring. Mungkin sejak Bu Asa menepuk pundaknya sambil berkata, "Terima kasih, Nak," dengan mata berkaca-kaca. Yang jelas, perasaannya mulai tak biasa. Ada detak jantung yang lebih cepat setiap kali melihat Bu Asa tertawa kecil. Ada kecanggungan aneh setiap mereka duduk berdua dalam diam. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras. Zidan datang dengan tubuh basah kuyup. Bu Asa membukakan pintu dan langsung menariknya masuk. "Aduh, Zidan, kamu ini kenapa nggak pakai jas hujan?" katanya sambil menggiring Zidan ke dapur. Zidan diam saja, membiarkan tubuhnya digosok dengan handuk kecil oleh tangan keriput itu. Ia duduk di bangku kayu, membiarkan Bu Asa mengeringkan rambutnya dengan sabar. Saat tangan itu menyentuh tengkuk lehernya, Zidan menunduk. Bukan karena malu, tapi karena takut. Takut pada dirinya sendiri. Takut karena ia merasa nyaman. Terlalu nyaman. Bu Asa berhenti mengelap. Mereka berdua terdiam. Suara hujan mengguyur atap rumah seperti dentuman pelan yang tak pernah usai. Zidan perlahan menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Tak ada yang berkata-kata, waktu seperti berhenti sejenak. Di antara mereka ada batas tak kasat mata yang mulai menipis. Zidan berdiri pelan. Ia melangkah mundur. Saya pulang dulu, Bu." Bu Asa hanya mengangguk. Wajahnya datar. Tapi matanya berkaca-kaca lagi. Zidan berjalan cepat keluar, membiarkan tubuhnya kembali basah oleh hujan. Di balik jendela, Bu Asa berdiri, mematung, menatap bayangan Zidan yang perlahan menghilang di antara rintik malam. Di dalam rumah itu, yang dulu hangat, kini mulai tumbuh sunyi yang tak wajar, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu sedang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang tak seharusnya ada, tapi tak bisa dicegah. Dan Zidan tahu, ia sedang jatuh hati. Bukan pada gadis sebaya, bukan pada wanita asing, tapi pada seseorang yang selama ini ia panggil ibu. Hari-hari berlalu dengan pelan, seolah waktu sendiri ragu melangkah. Pak Hafid kini lebih banyak tidur. Suaranya makin pelan, tubuhnya makin kurus. Sesekali ia membuka mata, tersenyum samar saat melihat Zidan, tapi tak lagi banyak berkata. Rumah itu menjadi semakin sunyi, seperti menanti sesuatu yang tak bisa dihindari. Zidan datang setiap pagi, tetap membantu. Tapi dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Perasaan yang ia pendam tumbuh tak terkendali. Setiap sentuhan kecil dari Bu Asa, setiap senyum tipisnya, setiap tatapan matanya saat mengucapkan terima kasih, semuanya membuat Zidan bingung, cemas, dan merasa bersalah. Ia mencintai wanita itu. Tapi wanita itu adalah istri orang. Istri dari lelaki yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Dan yang lebih menyesakkan, wanita itu pun seolah mulai berubah cara memandangnya. Malam itu, hujan kembali turun.
Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Zidane datang seperti biasa, membawa minyak kayu putih dan 2 kotak kecil vitamin Pak Hafid sedang tidur. Bu Asa menyambutnya dengan senyum lembut. "Masuk, Den. Kamu pasti kedinginan," katanya pelan. Zidane duduk di ruang tengah, sementara Bu Asa membuatkan teh hangat. Rumah itu hanya diterangi lampu kuning redup. Suara hujan di luar terdengar jelas, menambah sunyi yang tak bisa dijelaskan. Saat Bu Asa kembali membawa teh, ia duduk di sebelah Zidane. Cukup dekat, hingga bahu mereka hampir bersentuhan. Mereka diam. Zidane meneguk teh perlahan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena ada perasaan yang ingin meledak dari dadanya. Bu Asa menatap gelasnya sendiri. Suaranya pelan saat berbicara. "Kamu tahu, Zidane, kadang ibu bingung. Kenapa Tuhan kirim kamu ke sini? Padahal kamu muda, tampan, punya masa depan, tapi malah setiap hari repot urus 2 orang tua seperti kami." Zidane menatap wajah itu. Wajah yang setiap kerutnya ia hafal. Wajah yang selama ini mengisi hari-harinya dengan rasa hangat. "Ibu bukan orang tua biasa, Bu. Bukan juga cuma tetangga. Ibu udah jadi bagian dari hidup saya." Kalimat itu membuat Bu Asa menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada yang bicara, tapi di udara ada sesuatu yang berat, yang tidak terucapkan. "Ibu kadang takut kalau kamu berhenti datang," bisik Bu Asa. "Takut suatu hari kamu sadar bahwa kamu terlalu baik untuk tinggal di sini." Zidane menelan ludah. Perlahan, ia meraih tangan Bu Asa. Untuk pertama kalinya. Dan wanita itu tak menarik tangannya. Mereka diam. Tangan Zidane menggenggam tangan itu erat, seolah dunia hanya berisi mereka berdua. Tak ada hujan, tak ada Pak Hafid. Di kamar sebelah, tak ada masa lalu yang mengikat. Hanya mereka, dan rasa yang tak semestinya ada. Zidane menunduk. "Saya nggak ngerti lagi, Bu. Tapi saya tahu satu hal. Saya sayang sama Ibu. Lebih dari yang seharusnya." Bu Asa gemetar. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menarik tangannya perlahan, tapi tak segera berdiri. "Jangan bilang begitu, Den. Itu salah. Tapi saya nggak bisa bohong, Bu." Bu Asa menatap Zidane. Air matanya mengalir pelan. Ia lalu berdiri, berjalan cepat ke arah dapur. Tapi Zidane mengejarnya. Di sana, di bawah cahaya remang-remang lampu gantung, mereka kembali berhadapan. Zidane mendekat. "Saya tahu ini salah, tapi saya juga tahu ada yang berubah di hati Ibu. Saya bisa lihat dari cara Ibu lihat saya, dari cara Ibu bicara." Bu Asa menggigit bibirnya. Tubuhnya bergetar. "Zidane, jangan, kita nggak boleh begini." Tapi Ibu juga merasa, kan? Air mata Bu Asa jatuh makin deras. Ia memejamkan mata, lalu berbisik. "Ya, Dan, Ibu juga merasa." Hening, detik-detik seakan berhenti. Zidane melangkah lebih dekat, dan tanpa berpikir panjang, ia memeluk wanita. Itu erat, hangat, seolah ingin menenangkan luka yang telah lama terkubur. Dan Bu Asa tak menolak. Ia menangis di dada Zidane. Tangis yang menumpuk bertahun-tahun. Tangis sepi, tangis kehilangan, dan tangis karena akhirnya ada seseorang yang membuatnya merasa hidup lagi. Tapi pelukan itu tak berlangsung lama. Suara dari arah kamar memecah keheningan. "Zidane, Asa." Mereka berdua terperanjat. Dari pintu kamar, Pak Hafid berdiri. Tubuhnya lemah, tangannya menggenggam kusen pintu untuk menahan diri. Matanya sayu, tapi jelas menatap mereka berdua. "Iya, aku lihat semuanya." Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Asa menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. "Hafid, bukan seperti yang kamu lihat." Zidane mundur 1 langkah. Wajahnya pucat. Pak Hafid tersenyum getir. "Aku tahu. Sudah lama aku lihat. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku percaya kalian tahu batas." Ia lalu terbatuk keras, tubuhnya limbung. Zidane buru-buru menghampiri dan menahan tubuh itu. Pak, jangan." "Sudah.
kamu jangan sok peduli sekarang. Tangannya lemah, tapi ucapannya menusuk. Pak Hafid memandang Zidan dan istrinya, bergantian. Cinta itu bukan sekadar perasaan, Zidan, tapi juga pilihan, dan kalian berdua sedang memilih luka. Setelah itu, Pak Hafid jatuh pingsan. Zidan menggendong tubuh itu ke tempat tidur, sementara Bu Asa menangis tanpa suara. Malam itu, hujan tidak berhenti turun. Dan di dalam rumah itu, sesuatu telah pecah. Yang dulu hangat kini menjadi dingin. Yang dulu akrab kini menjadi asing. Zidan dan Bu Asa duduk di sisi tempat tidur Pak Hafid, dalam diam yang menyiksa. Mereka telah melewati batas, dan tak ada jalan pulang yang benar-benar utuh setelahnya. Sejak malam itu, segalanya berubah. Zidan tak lagi datang setiap pagi. Tak ada lagi roti tawar dan susu. Tak ada lagi sapaan pelan dari balik pintu pagar. Rumah Pak Hafid kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya membawa beban yang berat. Seakan kenangan, menggantung di tiap sudut tembok. Pak Hafid sadar keesokan paginya. Ia tak berkata banyak, hanya meminta untuk tidak diganggu. Matanya kosong, tak lagi menatap Asa seperti dulu. Tak lagi menyebut nama Zidan. Bu Asa hanya bisa menunduk setiap melayani sang suami. Ada rasa bersalah yang menggumpal dalam dadanya, tapi tak tahu bagaimana menyampaikannya. Air matanya kerap jatuh diam-diam saat mencuci piring, saat mengganti spray, saat menyuapkan bubur ke mulut lelaki yang kini semakin kurus itu. Sementara Zidan, ia mengurung diri di kamar, meninggalkan pekerjaannya di bengkel, menolak ajakan teman-temannya, bahkan tak menjawab pesan dari ibu kandungnya yang tinggal di kampung sebelah. Jiwanya kacau. Ia marah, sedih, dan lebih dari segalanya, takut pada dirinya sendiri. Ia menyadari betapa dalam perasaannya pada Bu Asa. Tapi ia juga tahu, itu bukan cinta yang seharusnya tumbuh. Itu cinta yang salah tempat, salah waktu, salah tujuan. Hingga suatu pagi, setelah hampir sepekan berlalu, Zidan memberanikan diri datang kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa seperti rumahnya sendiri, kini terasa asing. Kakinya gemetar saat melangkah melewati gerbang. Di dalam, suasana hening. Ia mengetuk pelan. Bu Asa. Pintu dibuka. Wanita itu berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya bengkak. Zidan menunduk. "Boleh saya ketemu Pak Hafid?" Bu Asa tak menjawab, hanya mengangguk dan memberi jalan. Zidan masuk pelan-pelan. Di dalam kamar Pak Hafid berbaring dengan mata terbuka, memandang ke langit-langit. "Pak." Zidan mendekat, duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia menatap wajah Pak Hafid yang kini penuh garis-garis letih. Perlahan ia bicara. "Pak, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu kenapa saya bisa serendah itu. Saya khilaf, saya salah, saya berdosa." Pak Hafid tetap diam. Zidan menggenggam tangan kurus itu. "Saya nggak datang buat minta dimaafkan, Pak. Karena saya sadar, mungkin saya nggak pantas. Saya cuma ingin bilang, saya sayang Bapak. Dari awal, saya hormat sama Bapak. Saya kagum, dan saya anggap Bapak seperti orang tua saya sendiri." Pak Hafid mengalihkan pandangan. Matanya basah, suaranya lirih. "Zidan, kamu anak baik. Tapi kebaikan itu harus tahu tempatnya. Jangan biarkan rasa membuatmu hilang arah." Zidan menahan tangis. "Kalau kamu memang sayang sama kami, maka kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang." Zidan mengangguk, dalam diam, dalam getir. Pagi itu, Zidan pamit pada Bu Asa. Mereka berdiri di halaman rumah. Angin bertiup pelan, menggoyang ujung daun pisang di belakang dapur. Zidan menatap wanita itu. Wanita yang sempat membuat hatinya bergetar dan sekaligus membuatnya kehilangan arah. "Saya harus pergi, Bu. Mungkin untuk waktu yang lama." Bu Asa menahan air mata. Ia menggigit bibir, menatap Zidan dengan pandangan yang rumit. Antara luka, cinta, dan ikhlas yang dipaksakan. "Saya ngerti, Den. Saya juga salah. Mungkin kita sama-sama rapuh waktu itu.
Tapi apapun yang pernah terjadi, saya akan selalu doakan kamu jadi lelaki yang baik. Zidane tersenyum kecil. Ibu juga. Jaga diri ya, jaga bapak, dan jaga hati ibu. Mereka tak berpelukan, tak bersalaman, hanya saling pandang, saling melepas dengan tatapan yang bicara, lebih banyak dari kata-kata. Zidane melangkah keluar, jalan tanah di depan rumah basah oleh embun. Di kejauhan, suara ayam berkokok menyambut pagi. Udara masih dingin, tapi di dada Zidane ada kehangatan yang tumbuh perlahan. Bukan karena cinta, tapi karena ia akhirnya memilih yang benar. Waktu berjalan, Pak. Hafid meninggal 3 bulan kemudian. Dalam tidurnya, tanpa suara, tanpa pesan terakhir, tapi dengan senyum kecil di bibirnya, seakan ia sudah berdamai dengan dunia. Bu Asa tetap tinggal di rumah itu. Kini lebih sering duduk di serambi, menatap langit sore, menyesap teh pahit, dan mengingat masa lalu yang tak akan kembali. Ia tak pernah menikah lagi. Tapi juga tak lagi menangis. Sementara Zidane pergi merantau. Ia bekerja sebagai montir di kota kecil, di pinggir pantai. Tak pernah kirim kabar, tak pernah kembali. Tapi setiap malam, ia menatap bintang-bintang dan membisikkan satu nama, Asa. Kadang, cinta datang di waktu yang salah. Kadang rasa tumbuh bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipelajari. Dan kadang, mencintai berarti melepaskan.